Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesempatan dan juga kesehatan sehingga rekan-rekan mahasiswa khususnya mahasiswa Institut Darul Quran kelas BKPI Prodi BKPI kelas SBJS bisa hadir dalam mengikuti perkuliahan. Oke, terima kasih teman-teman telah berkesempatan hadir mengikuti perkuliahan via sharing materi yang kita berikan lewat YouTube. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari pemberian materi kita, yaitu berbentuk materinya itu di-share melalui YouTube gitu ya, agar ini memudahkan teman-teman kelas SBJS yang notabene adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang di luar, sehingga dapat memahami pelajaran ini di mana saja berada gitu ya. Oke, sekali lagi di awal saya tekankan kepada teman-teman bahwa apa yang saya sampaikan di kelas tidak mutlak ilmunya hanya itu saja. Oleh sebab itu, saya meminta ke teman-teman semua untuk memperkaya diri dengan ilmu-ilmu yang ada di luar. Artinya teman-teman tidak hanya memanfaatkan ilmu yang saya berikan, tapi juga teman-teman sekalian itu mencari kebenaran barangkali atau menambah ilmu-ilmu yang telah ada. Ya, bisa itu dalam bentuk teman-teman melakukan observasi lapangan atau teman-teman baca-baca buku lain ya. Oke, kita mulai saja. Ini merupakan pertemuan keempat. Kita akan membahas terkait asumsi dan juga prinsip dari BK perkembangan. Oke, barangkali kalau kita bicara BK perkembangan ini bukan barang baru, karena beberapa pertemuan yang lalu itu kita juga bahas terus-menerus terkait BK perkembangan. Nah, sekarang kita mau bicara tentang asumsi, kemudian tentang prinsip dari bimbingan dan konseling. Oke, kita ke asumsi dulu ya. Prinsip dulu ya, prinsip. Oke, untuk prinsip BK sendiri, sebenarnya pada dasarnya itu beranjak dari program BK yang ditetapkan dan diorganisasikan berdasarkan dari prinsip-prinsip. Artinya, teman-teman melakukan prinsip-prinsip BK itu tentu teman-teman digunakan ketika teman-teman melaksanakan program BK ini sendiri. Nah, yang pertama dari prinsip, saya tekankan bahwa prinsip itu artinya prinsip itu bisa dijadikan landasan, bisa dijadikan kacamata untuk teman-teman agar teman-teman melihat bagaimana itu siswa, bagaimana itu sekolah, atau bagaimana itu lingkungannya, lingkungan peserta didik, bagaimana itu perkembangannya itu dari prinsip-prinsip ini, dari kacamata-kacamata ini yang ada nanti kita bahas. Oke, yang pertama itu ada program BK itu menjangkau setiap siswa. Artinya BK itu dibutuhkan, kemudian diperlukan oleh semua peserta didik. Jadi kalau ada istilahnya itu adalah guidance for all ya. Jadi dalam program perkembangan itu program BK perkembangan itu diasumsikan bahwa semua peserta didik itu memerlukan bimbingan. Artinya tidak hanya anak yang bermasalah saja yang dikenai program BK, tapi juga anak-anak yang berprestasi juga, anak-anak yang dari latar belakang ekonomi keluarga yang rendah juga, yang tinggi juga. Jadi tidak ada pembedaan di antara itu. Jadi semua siswa itu punya kebutuhan ya. Di antaranya ada kebutuhan yang pertama untuk memperoleh pemahaman diri atau self understanding. Karena ini kan kita lihat bahwa pemahaman diri tidak hanya dibutuhkan untuk siswa-siswa yang bermasalah, tapi juga yang
ya justru anteng-anteng, adem-adem, tapi ternyata mereka juga membutuhkan yang namanya self-understanding. Nah, kemudian kebutuhan apa lagi? Kebutuhan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan juga mengendalikan diri. Kalau istilah BK atau istilah psikologinya itu adalah self-control. Jadi, kebutuhan-kebutuhan akan itu, makanya teman-teman sebagai calon guru BK itu harus punya kacamata bahwa setiap anak itu punya yang namanya kebutuhan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab. Kemudian punya kebutuhan untuk matang dalam memahami lingkungan sekitarnya. Kemudian lagi punya kebutuhan untuk belajar mengambil keputusan. Selanjutnya belajar memecahkan masalah. Kemudian matang dalam kesadaran moral juga bisa. Kemudian apalagi ya, memiliki perasaan cinta kasih dan rasa berharga itu juga akan sangat dibutuhkan pada anak-anak di usia remaja, khususnya siswa. Nah, ini bisa teman-teman jadikan sebagai prinsip pelaksanaan BK perkembangan ya, karena prinsipnya adalah menjangkau setiap siswa. Jadi guidance for all. Jadi ini harus teman-teman ingat, harus teman-teman pahami ya, bahwa ternyata kebutuhan akan memperoleh pemahaman diri, kemudian memperoleh cara bagaimana mengendalikan diri, kemudian cara untuk matang dalam memahami lingkungan, kemudian mengetahui cara mengembangkan abilitas gitu ya. Jadi teman-teman harus nanti memperhatikan hal-hal ini, hal-hal yang ini. Hal-hal bahwa setiap siswa itu berhak atas proses bimbingan yang teman-teman lakukan. Kemudian yang kedua ada program BK itu cangkupannya luas katanya. Nah, di sini artinya maksudnya cangkupannya luas apa? Karena tidak difokuskan pelaksanaan program BK itu tidak hanya difokuskan kepada proses belajar saja, tapi juga ternyata kepribadinya, aspek sosialnya, kemudian karirnya, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan perkembangannya juga diperhatikan oleh guru BK. Makanya di situ bisa dikatakan luas. Kemudian program BK itu didesain untuk pencegahan. Nah, kenapa untuk pencegahan? Tentu karena awalnya bimbingan dan konseling itu dirancanakan, kemudian diorganisasikan dengan baik, hingga akhirnya pada akhirnya nanti terperoleh tujuan-tujuan tertentu. Artinya gini, kenapa pencegahan saya analogikan ya. Ketika misalkan sekolah B, ada seorang guru BK, dia mengajar di sekolah B. Kemudian ternyata sekolah B itu dekat sama daerah yang rawan terjadi konflik. Sering terjadi tawuran, kemudian perkelahian. Nah, usaha pencegahan dari guru BK apa? Tentu guru BK memberikan semacam usaha preventif untuk memberitahukan bahwa ternyata perilaku tawuran, kemudian bullying, kemudian konflik itu ternyata harus ditinggalkan. Kemudian disiasati dengan program-program yang dibikin oleh guru BK, yang dibuat oleh guru BK. Nah, itu artinya juga direncanakan dan juga diorganisasikan dengan baik oleh guru BK. Kenapa diorganisasikan dengan baik? Karena itu tidak akan bisa terjalankan semestinya dengan baik jika pelaksanaan program BK itu hanya dilaksanakan oleh guru BK sendiri. Artinya dalam program BK itu juga harus ada hubungan baik, maksudnya kerjasama antara guru BK dengan pihak-pihak yang terkait, dengan stakeholders yang ada, dengan pihak-pihak instansi luar, organisasi luar yang bekerja secara profesional.
Nah, kemudian yang ketiga, ada program BK didesain untuk pencegahan. Nah, untuk pencegahan, ini udah ya. Kemudian program BK sifatnya itu adalah mengembangkan. Nah, dari awal kita sudah sepakat ya bahwa titik ukur dari pelaksanaan program BK itu adalah untuk adalah bagaimana perkembangan si peserta didik itu. Jadi, artinya begini. Setelah dilakukan need assessment atau analisis kebutuhan, kemudian ternyata diperlukan satu layanan ini, tentu layanan ini dicocokkan dengan apakah ini cocok dilakukan untuk siswa atau peserta didik yang punya karakter-karakter seperti ini, kemudian dikembangkan, kemudian disesuaikan gitu ya dengan karakteristik siswa yang ada. Itu yang nomor 4. Kemudian yang kelima, program BK bagian integral dari program pendidikan untuk kesuksesan mahasiswa. Kesuksesan siswa. Jadi program BK itu dikatakan adalah bagian integral dari program pendidikan. Akhirnya, program BK itu nanti ujungnya adalah untuk mensukseskan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Makanya dikatakan bahwa program BK itu adalah bagian integral dari program pendidikan. Karena sama-sama tujuannya adalah sama-sama untuk sama dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Oke, kita buka dulu lembaran lama. Kita lihat bahwa adapun tujuan dari BK perkembangan itu sendiri adalah katanya di sini, sebagai upaya pedagogis, tujuan BK mesti sejalan dengan tujuan pendidikan, katanya ya. Berbicara tentang BK sama dengan pendidikan, tidak akan lepas dari pembicaraan tentang hakikat manusia. Keberadaan bimbingan secara terintegrasi di dalam pendidikan mengandung arti bahwa upaya bimbingan dan konseling terarah kepada tujuan yang sama, yaitu adalah untuk membantu manusia mencapai kemandirian, kemudian membantu manusia agar mampu menolong dirinya sendiri atau self-help, kemudian individu itu mengembangkan kemampuan, mengarahkan dirinya, kemudian bertindak secara bertujuan dan membentuk kehidupannya sendiri dan menerima tanggung jawabnya. Itu salah satu bentuk dari bahwa ternyata tujuan dari BK itu juga selaras dengan tujuan pendidikan. Oke, kita lanjut ke asumsi dari bimbingan dan konseling. Jadi asumsi, kita bahas dulu kalimat atau kata asumsi ya. Ini ada kata asumsi. Nah, teman-teman barangkali sudah mengerti ya, bahwa asumsi itu merupakan premis dari premis yang menunjukkan rujukan bagi pengembangan program. Artinya, asumsi itu terkait dengan peserta didik, bisa terkait dengan peserta didik, bisa terkait dengan program, bisa terkait dengan staf, kemudian terkait dengan pelaksanaan program gitu ya. Jadi ini hal-hal yang memang menjadi rujukan bagi pengembangan program BK ini sendiri. Nah, yang pertama ada katanya perkembangan yang sehat berlangsung melalui interaksi yang sehat antara individu dengan lingkungan yang sehat. Ini kita sama-sama sepakat ya bahwa akan ada timbal balik sebab akibat. Lingkungan yang sehat itu tentu akan menghasilkan yang namanya perkembangan yang sehat juga. Perkembangan yang seperti apa? Tentu perkembangan yang nanti mempengaruhi perkembangan peserta didik, kemudian individu, kemudian tentu juga berpengaruh juga ke perkembangan atau ke masalah-masalah yang terjadi di individu.
Nah, selanjutnya yang kedua, manusia itu berkembang melalui tahapan umum dan tugas perkembangan. Ini kita sepakat ya bahwa kalau bicara tentang BK perkembangan, tentu asumsi kita bahwa memahami bahwa manusia itu punya yang namanya tugas-tugas perkembangan. Nah, yang ketiga, klien itu bukan berarti seorang yang punya mental yang tidak sehat, namun pandanglah klien itu sebagai, atau konseli ya, kalau kita sekarang udah ngubah kalimat klien dengan konseli, sebagai seseorang yang sedang berancang tujuan hidup, membuat suatu keputusan, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas perkembangannya. Nah, ini teman-teman harus punya nih. Jangan sampai teman-teman calon guru BK justru beranggapan bahwa yang datang ke psikolog, yang datang ke guru BK, yang masuk ruangan BK adalah anak-anak yang bermasalah. Tentu ini kan menjadi tanda tanya, ya. Teman-teman harus beranggapan bahwa orang yang datang ke guru BK dan yang lain-lain itu adalah orang-orang yang spesial, yang merancang hidup, yang berusaha untuk merancang tujuan hidupnya, kemudian membuat suatu keputusan yang baik untuk hidupnya, kemudian juga bertanggung jawab atas tugas-tugas perkembangan yang terjadi pada dirinya. Nah, ini perlu ya, teman-teman, kacamatanya teman-teman ubah. Nah, selanjutnya yang keempat, konseli sebagai individu yang berkembang menuju pengayaan diri sesuai dengan hakikat manusia. Ini kita sepakat bahwa individu itu dia akan terus bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Ini kita sepakat. Yang kelima, konseli itu adalah seorang klien atau konseli bukan seorang pasien, dan konselor itu bukan pula seorang yang bekerja untuk mengobati ya, bukan untuk mengobati. Namun, konselor itu adalah seorang yang dapat dijadikan sahabat, bisa dijadikan konsultan profesional, kemudian bisa dijadikan guru, kemudian bisa dijadikan pembimbing gitu. Jadi, lebih fleksibel. Artinya gini, jadi ketika ada seseorang yang datang ke guru BK, nah itu teman-teman dengan sejuta masalah ya, misalnya nih si A datang ke guru BK dengan sejuta masalah ya, si A ke guru BK. Dengan bawa banyak beban hidup, dengan bawa banyak masalah ke guru BK, kemudian diceritakan dengan bawa penyakit mental barangkali ya, penyakit mental barangkali kita asumsikan penyakit-penyakit yang sifatnya ringan. Seperti apa ya? Sifatnya ringan, barangkali tidak percaya diri apa segala macam gitu ya. Datang ke guru BK. Nah, di guru BK ini nggak semerta-merta ngasih resep obat ke si A, tapi si guru BK ini dia mengembalikan lagi ke bagaimana si A bisa keluar dari penyakit dan permasalahan-permasalahannya ini. Caranya gimana? Tentu dengan teknik, dengan menggunakan menggunakan teknik yang sudah ada, dengan tidak bisa dengan obrolan-obrolan curhat-curhat seperti biasa ya, tapi juga dengan berbagai macam kode etik profesionalnya. Nah, kemudian yang keenam, ada konselor itu netral dan tidak amoral. Nah, jadi memang dituntut untuk netral konselor itu. Jadi tidak, makanya ada kita nanti teman-teman akan pelajari namanya konseling lintas budaya. Nah, di situ teman-teman akan melihat bahwa keberagaman itu ternyata harus teman-teman jadikan sebagai salah satu senjata untuk melatih sensitivitas. Artinya, teman-teman bisa melihat ketika si A punya masalah begini, tapi kacamata teman-teman ternyata tentu misalnya punya kacamata, oh udah pastilah dia punya masalah kayak seperti itu kan, dia gini. Nah, teman-teman tidak bisa melihat hanya dari kacamata itu saja, tapi juga bisa memahami bahwa ternyata ada asumsi-asumsi yang harus teman-teman lebih sensitifkan. Artinya teman-teman harus punya toleran yang bagus, harus bersifat netral, dan tidak menyalahkan nantinya dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, yang ketujuh ada layanan BK perkembangan di sekolah diberikan oleh guru BK.
atau konselor terlatih. Nah, selanjutnya ya, di asumsi itu juga terbagi atas 3. Kenapa terbagi atas 3? Karena ini dikelompokkan lagi, ternyata bagi peserta didik harus ada asumsi tertentu, bagi guru BK untuk program juga harus ada asumsi tertentu hingga program itu bisa dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan staf. Nah, asumsinya bagaimana? Yang pertama nih ya, kita bahas dulu tentang asumsi yang ada di peserta didik. Nah, ini yang di peserta didik. Asumsi pertama, semua peserta didik itu dapat dan memiliki keinginan belajar. Nah, teman-teman harus paham ya, bahwa setiap peserta didik itu dia dapat dan punya keinginan untuk belajar. Ya, ini teman-teman harus harus jadikan mindset, karena nanti ketika teman-teman bertemu dengan siswa yang pemalas mungkin kan, atau suka cabut, terus teman-teman memutuskan untuk tidak menyelesaikan permasalahan dia, teman-teman harus kembali lagi ke asumsi ini, bahwa ternyata setiap siswa itu punya keinginan untuk belajar. Yang kedua, program BK di sekolah itu bergerak dari prinsip bahwa membantu peserta didik dalam mengembangkan individualitas dirinya itu berhubungan secara efektif dengan orang lain dan kemampuan mengelola hidupnya. Ya, jadi BK itu prinsipnya untuk membantu peserta didik itu berhubungan sangat erat dengan orang-orang lain dan kemampuan untuk mengelola kehidupannya. Nah, selanjutnya, semua peserta didik itu membutuhkan bantuan bagi pengembangan dirinya, baik itu menyangkut aspek personal, kemudian sosial, kemudian akademik, kemudian karir. Jadi mereka itu butuh bantuan. Ya, teman-teman harus pahami bahwa ternyata di usia peserta didik itu dia butuh bantuan. Butuh bantuan yang seperti apa? Butuh bantuan yang sifatnya akademik bisa, karir bisa, kemudian personal bisa, kemudian apalagi ya yang terkait dengan aspek-aspek dirinya. Nah, selanjutnya ada asumsi yang harus teman-teman perhatikan, ada lagi yang namanya keragaman budaya. Ya, keragaman budaya. Nah, ini harus artinya teman-teman harus memperhatikan ini, harus dijadikan sebagai salah satu titik tolak dari sensitivitas teman-teman dalam melaksanakan program BK. Kenapa begitu? Karena nanti kalau seandainya teman-teman menjalankan program itu dengan tidak memperhatikan hal-hal ini, tentu akan ada pihak-pihak yang tersakiti, pihak-pihak yang merasa tidak mendapatkan perhatian, yang merasakan bahwa program BK itu tidak menyeluruh gitu ya. Jadi ini harus teman-teman, keragaman budaya juga harus menjadi perhatian. Selanjutnya, asumsi selanjutnya, semua peserta didik, orang tua, guru, kemudian pengguna program lainnya itu harus memiliki akses yang sama terhadap penerapan layanan program BK. Artinya baik itu terhadap layanan yang sifatnya pengembangan, baik itu yang layanannya sifatnya pencegahan, remedial, ataupun krisis sekalipun, dia harus punya akses yang sama. Artinya ketika anak atau siswa yang bermasalah ingin ketemu guru BK, itu jangan sampai ada kalimat kalau siswa pintar itu susah buat ketemu guru BK, atau sebaliknya. Kalau pengen ketemu guru BK itu harus masalah dulu. Nah, akses untuk ke situ jangan sampai jangan sampai ada kendala, karena penggunaan program BK itu tadi kita kembali ke prinsip awal bahwa itu dilaksanakan untuk semua. Nah, selanjutnya orang tua itu adalah mitra para pendidik.
dalam mendidik anak. Jadi ini hal poin yang paling penting ya teman-teman ya, orang tua. Jadi ketika teman-teman melaksanakan program BK, teman-teman jangan lepas dari ini ya, jangan lepas dari orang tua, karena asumsinya orang tua ini adalah mitranya guru BK ya, adalah mitranya guru BK. Jadi kalau seandainya mitra ini tidak dilibatkan, tentu yang tadinya kita ingin mengubah anak yang punya masalah atau sering terlambat apa segala macam, ini juga akan punya terkendala ya, karena mitra kita tidak aktif, kita tidak berbicara ke mitra kita tidak bekerja sama dengan mitra kita, karena kan kalau dihitung-hitung jam, anak di sekolah itu kira-kira berapa jam? Paling banyak itu 12 jam ya. Nah, paling banyak itu 12 jam. Sedangkan di orang tua selebihnya, setengahnya itu di orang tua. Nah, kalau teman-teman mati-matian ingin memandirikan siswanya, memandirikan si peserta didiknya, tapi di rumah di orang tua dikembalikan lagi ke prinsip awal bahwa tidak perlu mandiri barangkali ya, dari didikan yang salah barangkali, atau tidak ada dukungan dari orang tua, tentu ini juga akan sia-sia akhirnya. Nah, asumsi ini perlu teman-teman pakai ya, perlu teman-teman jadikan pertimbangan. Kemudian ada asumsi yang terkait dengan program, artinya pelaksanaan BK itu tidak lepas dari program ya. Jadi ketika melaksanakan layanan BK, teman-teman harus bikin dulu yang namanya program. Tidak bisa by accident, tapi teman-teman harus menggunakan planner yang bagus. Bagaimana itu mingguannya, programnya apa saja, layanan apa saja yang akan diberikan, kemudian bentuknya seperti apa, pesertanya bagaimana, yang mengisi materi siapa, nanti itu perlu dilaksanakan. Nanti kita akan sampai ke situ. Nah, kalau berbicara tentang program, itu tentu ada beberapa asumsi. Yang pertama, bahwa program BK itu akuntabel ya, artinya memberikan keseimbangan aktivitas dan layanan yang tepat sebagai salah satu komponen terpadu dari program pendidikan secara keseluruhan. Nah, yang kedua, asumsi kedua, program yang dirancang itu mengandung 4 komponen sistem penyampaian layanan. Ya, jadi di situ dipakai tuh keempat-empatnya. Keempat layanan yang ada di BK itu dimasukkan ke program. Jadi jangan berat gitu, jangan berat di layanan responsif, jangan berat di dukungan sistem. Jadi harus keempat-empatnya itu harus dilakukan. Selanjutnya, kondisi yang diperlukan agar implementasi program itu berjalan secara efektif adalah yang pertama, ada iklim kerja yang positif, kemudian hubungan interpersonal yang nyaman, kemudian komitmen staf administrasi, dan juga dukungan biaya fasilitas. Artinya harus ada support system yang bagus di pelaksanaan program BK. Kemudian, asumsi lain, program itu akan terselenggara secara efektif apabila didukung oleh iklim hubungan interpersonal yang sehat dan dukungan kebijakan yang memadai. Ini kita setuju ya, karena ya guru BK tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau seandainya dalam pelaksanaan programnya itu ternyata tidak melibatkan unsur-unsur, maksudnya tidak melibatkan struktur-struktur organisasi yang ada. Tentu juga nanti pelaksanaannya siapa yang akan membiayai, siapa yang akan mendukung pelaksanaannya program, ini kan juga harus diperhatikan. Makanya harus ada dukungan sistem, harus ada hubungan profesional antara guru BK dengan struktur organisasi yang ada. Nah, selanjutnya program BK itu dirancang melayani semua peserta didik. Kita ini sepakat ya bahwa di program BK itu harus semua itu harus terpayung, artinya semua itu harus terangkul ya oleh guru BK. Selanjutnya, tujuan utama program BK itu adalah untuk membantu peserta didik meraih sukses akademiknya, karena ini kan kita di sekolah
Jadi tujuan awalnya itu adalah sukses akademik. Nah, barangkali ada pertanyaan, kalau sukses akademik berarti kita konsentrasinya itu ke aspek kognitif saja? Tentu tidak ya, karena afeksi ternyata juga memiliki peranan yang sangat berpengaruh ke kemampuan kognitifnya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan program, rasio dari konselor dan peserta didik itu juga harus memadai. Itu terakhir, rasio yang bagus, yang mumpuni dan memadai itu adalah 150 siswa atau peserta didik itu dibimbing oleh 1 guru BK. Ya, ini ya. Jadi, sebaiknya program BK itu dilaksanakan secara memadai dengan rasio ini. Jadi 150 orang siswa itu dibimbing 1 guru BK. Ini tentu akan pelaksanaan program-program BK-nya juga akan terlaksana dengan baik. Kemudian tersedia fasilitas dan akses mudah diakses oleh peserta didik. Ini tentu ya harus diperhatikan di program. Kemudian asumsi tentang staff. Kalau tentang staff, jadi konselor itu harus ada asumsi bahwa konselor itu profesional, memiliki posisi sangat penting di sekolah. Artinya untuk perkembangan siswa, untuk membantu memandirikan siswa, untuk menyukseskan akademik siswa, itu harusnya pihak-pihak sekolah harus melirik ke konselornya, ke konselor profesional atau ke guru BK-nya. Harus bekerja sama artinya ya. Yang kedua, konselor atau guru BK itu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melayani peserta didik. Ya, memang begitu ya, karena memang si konselor itu atau guru BK itu kerjanya memang buat si peserta didik, melayani peserta didik. Makanya ada rasio ini. Kemudian konselor itu atau guru BK itu memilih latihan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Tentu juga sebaiknya guru BK juga mengupgrade ilmu ya. Guru BK itu dengan pelatihan-pelatihan yang ada, barangkali dengan in-house training kalau sekarang di era-era pandemi begini ya. Kemudian semua guru BK itu hendaknya memiliki kompetensi dalam BK. Ini tentu ya, karena pelaksanaan BK itu nggak seenak-enaknya. Maksudnya ketika ada orang datang ke guru BK, kemudian menjelaskan permasalahannya dengan segudang permasalahannya, barangkali ya. Kemudian menjelaskan, kemudian si guru BK memberitahu penyelesaian dari masalah-masalahnya. Kan tidak begitu prinsipnya. Kalau kita analogikan, ini manusia ya, seperti gunung es di lautan. Ini lautan nih. Nah, yang dalam di sini itu adalah isi dalam jiwanya si peserta didik. Yang terlihat dari luar, misalnya anaknya suka cabut, suka terlambat, atau suka marah-marah di sekolah, atau suka tidak bikin PR, misalkan ya. Yang terlihat kan begini. Kita bisa asumsikan bahwa anak ini bermasalah atau anak ini punya kasus, misalkan ya. Tapi kalau guru BK bisa melihat itu ke setengah, bahkan setengah dari bagian dalam ini hendaknya. Ya, makanya di guru BK itu harus ada kompetensi ini. Kalau awam saja kan tentu tidak bisa mendalami ini ya. Cara mendalami ini bagaimana? Tentu dengan menggunakan teknik yang benar, teknik dan juga prinsip yang ada di pembelajaran di BK. Nanti teman-teman akan sampai ke situ karena kan ini masih semester awal ya. Jadi belum sampai ke situ. Nah, selanjutnya di pelaksanaan bimbingan dan konseling itu, konselor itu harus juga mentaati kode etik. Artinya, teman-teman ketika masuk
ruangan saja si konselingnya, teman-teman itu harus ada kode etiknya. Kode etiknya gimana? Harus menyambut dengan baik. Misalkan, Assalamualaikum, silakan masuk. Nah, begitu kan adalah bentuk-bentuk penerimaan bahwa teman-teman siap untuk menjadi teman, siap untuk menjadi partner gitu ya dalam bercerita barangkali. Nah, unsur-unsur yang kode etik organisasi inilah yang dapat dipakai. Nah, hubungannya dengan asumsi dengan staf apa? Nah, ternyata di bimbingan dan konseling perkembangan, kode etik itu tidak hanya kode etik dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling saja, tapi juga kode etik dalam berorganisasi. Artinya dalam organisasi itu ada yang namanya support system yang baik. Teman-teman tidak hanya bisa bekerja sama dengan pihak internal seperti kepala sekolah, kemudian wali kelas, kemudian guru bidang studi, tapi teman-teman juga bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan organisasi-organisasi profesional seperti psikolog barangkali, kemudian APKIN, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, kemudian bisa juga dengan polisian, kemudian dengan dengan dokter juga bisa, tergantung program apa yang memang nanti menjadi topik pembicaraan. Nah, selanjutnya untuk staf administrasi sekolah itu hendaknya menjaga integritas profesional konselor. Jadi si konselor atau guru BK itu juga nanti ada kala butuh tuh informasi-informasi terkait peserta didik, dan biasanya itu ada di staf administrasi. Oke, barangkali teman-teman ini adalah kulit luar ya dari apa yang kita pelajari terkait asumsi dan juga prinsip. Saya sangat berharap walaupun teman-teman adalah kelas SBJS, tapi teman-teman harus juga mencari bacaan-bacaan yang lain yang selaras, yang sama, atau yang barangkali teman-teman melihat observasi langsung di lapangan, itu juga bisa. Nah, nanti jika ada yang ingin didiskusikan, kita akan diskusikan baik itu di e-learning maupun di grup WhatsApp. Oke? Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.